Bab 196, mempertanyakan. Diunggah oleh baca suara. Sambil mendesah, aku merebahkan diri di lumut yang dalam dan bersandar di pohon. Saya mengeluarkan kulit air dan menyesapnya lama, membiarkan air dingin itu masuk ke mulut saya sebelum saya menelannya. Ada cahaya redup sekarang saat matahari terbit. Melihat langit yang tertutup pepohonan, saya melihat pemandangan hijau subur dengan bintik-bintik oranye yang mengintip untuk memberikan sedikit kehangatan di hutan yang basah dan dingin ini. Mengalihkan pikiranku dari memikirkan tugas mendatang yang harus aku jalani, pikirku beberapa hari yang lalu. Terlepas dari percakapan berat yang saya lakukan dengan Agrona, semuanya tampak menjadi lebih baik. Inti saya telah berkembang menjadi putih, dan setiap saat tubuh saya menyesuaikan diri dengan perubahan, saya merasa lebih kuat. Bekas luka di leher dan pergelangan tangan saya tidak hilang tetapi menjadi terasa lebih ringan. Kaki saya yang mengalami beberapa luka parah terasa lebih ringan dari sebelumnya. Saya tahu bahwa tubuh saya tidak berubah secara fisik. Ini berarti bahwa aku masih tidak bisa menggunakan urutan meracu Walk, termasuk burst step, tanpa menimbulkan kerusakan pada tubuh bagian bawahku, tetapi menggunakan sihir organik, sihir yang tidak memiliki tujuan tertentu yang dipengaruhi oleh gerakan atau nyanyian, telah menjadi jauh lebih alami dan dengan itu metode menjadi lebih kuat. Sylvie, di sisi lain, tidak semudah itu. Sementara dia terlihat lebih muda dari saudara perempuanku dalam bentuk barunya, dia memiliki koordinasi anak balita. Rasa frustrasinya terlihat ketika dia sering tersandung kakinya sendiri atau kehilangan keseimbangan tanpa alasan yang jelas saat berdiri diam. Barangkali yang lebih lucu daripada kesulitannya adalah upayanya untuk menggunakan ibu jarinya yang baru diperoleh. Lebih dari sekali seorang pelayan harus membersihkan piring yang rusak dan dekorasi rak di kamar. Aku tertawa kecil, masih jelas bisa membayangkan wajah semua orang ketika mereka melihat Sylvie dalam bentuk manusia untuk pertama kalinya. Semua orang mengambilnya dengan cara yang berbeda. Mata Katin melebar ketika dia melesat pergi dari pintuku sambil berulang kali meminta maaf atas gangguan itu, meninggalkan Hester dengan senyum geli ketika aku mencoba menjelaskan. Adikku menunjuk ke arahku dengan jari gemetar, menanyakan kapan aku dan Tessia memiliki seorang anak. Meskipun aku tidak menyalahkannya karena Sylvie memiliki kualitas warna kemilau gandum ini pada rambutnya yang mungkin merupakan hasil dari warna coklat yang dicampur dengan perak gunmetal, tapi aku merespons seperti yang dilakukan oleh kakak laki-laki. Aku menamparkan bagian belakang kepala Ellie dan bertanya padanya bagaimana Sylvie bisa menjadi anakku jika dia terlihat hanya beberapa tahun lebih muda darinya. Saat menyebut nama Sylvie, saudara perempuan saya menjadi sangat gembira dan keduanya telah menghabiskan lebih banyak waktu satu sama lain sejak saat itu. Reaksi Virion relatif tidak terdengar, dia tampaknya merasakan itu adalah Sylvie saat dia berjalan ke dalam ruangan. Itu tidak berarti dia akan melewatkan kesempatan untuk komentar yang lucu. Menggosok dagunya dalam pikiran sambil bergumam bahwa dia sekarang tahu preferensi saya dihitung seperti itu. Namun, yang mengejutkan, reaksi Emily paling menggangguku. Cara dia berubah menjadi bit merah dan menutup mulutnya cukup masuk akal, tetapi dia hanya berdiri di ambang pintu, bibirnya yang melengkung keluar dari balik tangannya. Itu adalah pengingat yang sepatutnya bagi saya untuk memperkenalkan seorang anak laki-laki ke pengrajin kesepian miskin. Memejamkan mata, aku menghela nafas panjang. Aku telah meninggalkan Sylvie sejak dia masih terbiasa dengan perubahan pada tubuhnya dalam bentuk barunya sekarang karena segel yang diletakkan ibunya pada dirinya telah rusak, dan sementara aku merasa terisolasi di sini meskipun ada aktivitas yang terjadi setelah peristiwa itu. Pertempuran baru-baru ini, saya tahu saya membuat keputusan yang tepat. Aku tidak menginginkannya, aku tidak ingin siapapun yang kukenal, untuk melihat apa yang harus kulakukan terhadap bocah lelaki yang telah kubiarkan hidup. Aku hanya berharap segalanya lebih baik di pihak Jenderal Aya, pikirku. Kami berdua diperintahkan untuk mengkonfirmasi dan membantu pertahanan melawan serangan Alakrian dengan anggapan bahwa berita utusan itu benar. Dengan mata masih tertutup, saya menerima simfoni suara. Burung-burung bernyanyi dalam berbagai nada sambil serangga diselaraskan dengan celetuk dan drone mereka, semuanya disertai dengan latar belakang dedaunan gemerisik. Mungkin sebenarnya lebih damai di sini daripada di kastil, aku bergumam optimis, membayangkan kekacauan di ruang rapat sekarang ketika anggota dewan memperjuangkan distribusi tentara dan penyihir yang tepat sekarang karena serangan signifikan tidak terjadi begitu saja di ambang pintu Sapin. Jenderal Arthur, sebuah suara yang akrab terdengar dari kejauhan, mencungkil mataku terbuka. Itu peri yang aku perintahkan untuk membawa Alakrian. Dia berlari ke arahku dengan cekatan, tidak pernah melewatkan pijakan meskipun tanahnya tidak rata. Alakrian sudah bangun. Aku bangkit, menepuk-nepuk tanah dari pakaianku. Saya mempersiapkan pikiran saya, menjangkau kekosongan yang akan membantu saya menginterogasi musuh tanpa penyesalan atau simpati, sambil berusaha mengubur memori masa lalu saya ketika situasinya terbalik. Lepaskan tahanan dan singkirkan semua orang dari ruangan. Perkemahan pasukan elf berada di tengah-tengah tanah terbuka kecil yang tampak tidak wajar hanya beberapa ratus meter di utara pertempuran. Atau begitulah yang saya pikirkan. Perasaan saya bahkan pada Whitecore tidak sepenuhnya terbiasa dengan efek mengganggu arah hutan Elsire. Dengan lubang-lubang di tanah yang telah penuh dengan kotoran segar dan pohon-pohon yang tampaknya padat luar biasa di luar kamp, sepertinya para elf memiliki seorang penyihir dengan afinitas kayu yang kuat untuk memanipulasi pohon-pohon seperti ini.
Tenda-tenda dari kain tebal memenuhi tempat terbuka itu sementara tentara elf bergerak dalam aktivitas. Beberapa membungkuk ketika mata kami bertemu, sementara yang lain melirik lelah pada anak manusia yang mungkin beberapa kali lebih kuat daripada seluruh perkemahan. Peri itu menunjuk ke depan. Sebelah sini, Jenderal, Alakrian ada di tenda di belakang. Kepala kami menunggu di luar. Petik 2. Saya melihat kanopi besar yang terbuat dari akar dan cabang-cabang bengkok dan kain tebal yang menutupi. Kubah angin berputar-putar menutupi tenda kayu dan menunggu dengan perhatiannya ke pintu masuk tenda, lengan keluar dan mana terus-menerus beredar di dalam dirinya, adalah wanita lapis baja yang sama yang berhasil saya selamatkan dari tahanan itu sendiri. Setelah melihat kedatangan kami, dia tampak santai dan mengulurkan tangan. Saya lupa memperkenalkan diri saya sebelumnya. Nama saya Lena Aemaris, Kepala Unit Tenggara di Eleanor. Petik 2. Arthur Lewin. Aku menjabat tangannya sebelum berbalik ke tenda. Dia bisa bicara. Ekspresi jijik menelusuri wajah Lena. Dia sudah berteriak dan berteriak sejak bangun tidur, itulah sebabnya aku harus memasang penghalang angin. Ini juga akan memberi Anda privasi. Petik 2. Terima kasih. Aku menghela nafas dengan tenang, memisahkan diri dari peristiwa yang akan terungkap saat aku berjalan melewati penghalang suara tanpa mengganggu mantra, suatu prestasi yang jauh lebih sulit daripada yang muncul. Saya tidak akan menganggap diri saya sebagai Arthur sekarang. Saya adalah seorang interrogator sejak saat ini. Di dalam, telingaku sudah dipenuhi dengan anak laki-laki yang marah meneriakkan ancaman kosong. Lenganku. Di mana lenganku? Jika Anda binatang primitif tahu apa yang baik untuk Anda akan membuka ikatan saya. Saya dari darah Vale, keluarga terkemuka dari. Tanganku pecah di wajahnya, mematahkannya dengan kekuatan pukulan. Bocah itu menatapku, terpana. Kamu menamparku. Siapa namamu? Aku akan memilikimu. Aku membungkuk ke depan setelah menamparnya sekali lagi untuk mengunci mata dengan bocah itu. Aku tidak berpikir kamu benar-benar memahami gawatnya situasi yang kamu alami, jadi izinkan aku untuk mencerahkanmu. Aku menginjak jari kelingkingnya sampai, retakan, yang tajam bisa terdengar. Bocah itu berteriak dan meronta-ronta tetapi kursi yang diikatnya tidak pernah goyah. Aku menatap, datar, ketika dia berjuang untuk mengatasinya. Beberapa saat kemudian, aku bisa merasakannya memutarkan mana ke jari kakinya yang patah, mencoba menyembuhkan dan mengurangi rasa sakit. Baik, bocah itu akan bertahan beberapa saat. Iklan. Meskipun memperkuat tubuhnya dengan mana, aku mematahkan salah satu jari kakinya. Sekali lagi, tangisan melengking keluar dari tenggorokan bocah itu ketika matanya berair. Aku melepaskan kakiku dari jari kakinya dan menunggu beberapa saat lagi. Kemudian, saya melangkah dan mematahkan satu lagi jari kakinya. Teriakan dan kutukannya segera berubah menjadi isak dan permohonan untuk berhenti, tetapi dia belum benar-benar hancur. Saya memindahkan kaki saya dari jari kakinya, tepat di bawah pergelangan kakinya, dan melangkah turun. Serangkaian, retakan, dan bentak, bergema seiring dengan jeritan tajam bocah itu. Tolong. Mengapa kau melakukan ini? Apa yang kamu inginkan? Aku akan memberimu apa-apa, dia bergumam di antara isak tangisnya sambil menatap kaki kirinya yang hancur. Namamu? Aku menuntut tanpa emosi. Kenapa kamu perlu tahu? Bocah laki-laki itu melolong ketika fibula kirinya patah menjadi dua. Stefan Vale. Tolong jangan lagi. Stefan, bahkan dari pandangan sekilas, saya tahu keluarga Anda, atau darah, demikian Anda menyebutnya, dibedakan, artinya Anda juga demikian. Tidak seperti tentara lain yang kami tangkap sejauh ini, Anda tidak berusaha bunuh diri dan berharap untuk hidup. Apakah saya benar sejauh ini? Petik 2. Iya, dia berkata tanpa berpikir, tidak memberi alasan kepada interrogatornya untuk mematahkan tulang lain. Saya memilih kata-kata saya dengan hati-hati sebelum berbicara. Aku tidak akan membunuhmu jika kamu bekerja sama. Dalam kondisi apa Anda membuatnya kembali ke rumah, bagaimanapun, akan tergantung pada seberapa membantu Anda dan seberapa jujur Anda menjawab pertanyaan saya. Apakah kamu mengerti? Dia mengangguk dengan ganas. Beberapa pasukanmu selamat dan selamat dengan selamat, tapi aku sangat menyarankanmu menyingkirkan harapan bahwa jumlah pasukan yang bisa mereka kumpulkan dan bawa kembali ke sini tidak akan cukup kuat untuk membantumu. Mana yang telah saya terbiasa dengan menahan terlepas. Akar tebal dan ranting-ranting yang membentuk tenda retak dan patah di bawah beban penuh penyihir inti putih yang terlepas. Tanah pecah ketika puing bergetar di bawah kaki kami. Sedangkan untuk Stefan, dia mengalami kesulitan bernafas bahkan ketika jumlah sedikit mana yang bersepeda sebanyak-banyaknya ke seluruh tubuhnya. Mata merahnya melotot ketika mulutnya menganga seperti ikan keluar dari air sampai aku menarik kembali mana. Aku di bawah. Mengerti? Dia tergagap, bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk dipermalukan oleh bau busuk, bau tajam yang berasal dari antara kedua kakinya. Baik, aku mengangguk, mengambil satu langkah menjauh. Saya berpikir untuk langsung ke pertanyaan yang lebih mendesak, tetapi saya ingin melihat apakah dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Sebutkan semua jantan di rumah Vale dan hubunganmu dengan mereka. Bocah itu tampak ketakutan sesaat, kemungkinan besar berpikir bahwa aku akan menggunakan informasi ini untuk membunuh seluruh rumahnya, tetapi dengan kepastian cepat bahwa membunuh keluarganya bukanlah niatku, dia menyerah.
Stefan mengeluarkan daftar nama yang tidak ada artinya bagiku, selain itu mereka adalah sepupu atau paman yang jauh sampai satu nama yang bisa aku verifikasi muncul. Petik 2. Izora Vale, ibuku. Karnal Vale, ayahku. Lucia Vale, saudara perempuan saya. Petik 2. Saya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Apa proses kebangkitannya? Kebangkitan adalah upacara yang membuka tanda pertama bagi anak-anak sehingga mereka bisa menjadi penyihir, jawab Stefan, suaranya serak. Apa perbedaan antara lambang dan tanda? Tanyaku, mengingat istilah dari pandanganku ke dalam ingatan Uto melalui tanduknya. Bocah itu membacakan jawabannya seolah dia menghafalnya dari buku teks. Lambang lebih kuat, melambangkan pemahaman yang lebih besar tentang rute sihir yang ditentukan yang memungkinkan sang penyihir memanfaatkan. Petik 2. Keingintahuan saya mulai menang atas saya ingin belajar lebih banyak tentang benua Stefan, tetapi saya tahu dia mulai menarik diri. Akan jauh lebih sulit untuk membuatnya termotivasi untuk menjawab pertanyaan saya semakin lama, dan tanpa emitor untuk membuatnya tetap hidup, itu adalah risiko yang tidak bisa saya ambil sekarang. Sekali lagi, saya memilih kata-kata dengan sangat hati-hati untuk pertanyaan ini. Saya ingin Stefan berpikir saya punya ide parsial dan hanya ingin dia mengkonfirmasi. Itu adalah cara terbaik untuk mendapatkan jawaban yang jujur darinya. Tahap apa di atas tanda dan puncak? Kataku, mencengkeram kakinya dalam peringatan saat matanya mulai tertutup. Setelah puncak adalah lambang, dan kemudian regalias, katanya buru-buru. Seberapa kuat penyihir dengan regalias dibandingkan dengan pengikut? Aku tidak tahu. Kekuatan tertinggi keluargaku adalah kakekku, dan dia hanya penyihir lambang, aku bersumpah atas nama Fritra. Petik 2. Bersumpah atas nama Fritra, aku menggema dengan jijik. Saya pernah mendengar ungkapan serupa di dalam gua di Darf. Tampaknya Fritra dianggap hampir seperti dewa di Alakria. Apakah Anda tahu berapa banyak emblem dan pemegang tanda tangan yang ada pada Dicaten saat ini? Dia menggelengkan kepalanya. Komandan saya adalah seorang penyihir lambang tetapi saya tahu bahwa ia menjawab seorang pemegang medali. Saya tidak tahu angka pastinya. Petik 2. Aku menghela nafas. Peringkat bocah ini terlalu rendah untuk digunakan. Dari suaranya, House of Vale yang dengan bangga dia nyatakan bahkan tidak terlalu tinggi di Alakria. Mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan perintah yang telah diberikan kepadanya, saya mengetahui bahwa beberapa pasukan lain sedang menuju utara ke hutan Elsire seperti yang saya takutkan. Pertanyaan terakhir yang saya ajukan lebih kepada rasa ingin tahu saya sendiri, tetapi ternyata itu adalah pengetahuan paling berguna yang saya dapatkan dari Stefan. Tolong, biarkan aku pergi sekarang. Anda berjanji. Saya menjawab semua pertanyaan Anda dengan jujur. Bahu bocah itu merosot, dan tunggul yang dulunya lengan kanannya berdarah melalui perban. Seperti yang saya katakan, aku tidak akan membunuhmu. Dengan kata-kata terakhir itu, aku meninggalkan tenda. Menunggu saya adalah Lena, wanita elf yang memimpin pasukan di sini. Saya mengamati pemandangan perkemahan. Gelombang tentara elf datang, beberapa membawa sekutu yang berlumuran darah, sementara yang lain memindahkan apa yang tersisa dari mayat rekan-rekan mereka. Saya melangkah maju, berhenti di sampingnya. Dia tersentak ketika mata kami bertemu, tetapi dia tetap diam, menunggu pesanan saya, 58. Pandangan saya tetap dingin, bahkan tidak ingin sedikit pun emosi menghalangi saya ketika saya berbicara. Saya selesai. Merasa bebas untuk membuang Alakrian sesuai keinginan Anda. Petik 2.